Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sukacita Tuhan kiranya memenuhi hidup kita. Hari ini saya ingin menyampaikan satu rahasia yang besar yang mengubahkan hidup kita. Bahkan keadaan, situasi, kondisi tidak akan mempengaruhinya ketika saudara dan saya mengetahui rahasia ini. Nah, Filipi pasal 4 berkata begini ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, yang berkata begitu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Amsal 23 ayat 7 berkata, bagaimana, dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, bagaimana orang berpikir, demikianlah dia. Kalau saudara mengetahui tentang betapa kuatnya, betapa dahsyatnya kuasa dari pikiran, maka saudara akan menikmatinya. Ketika hari ini engkau memenuhi pikiranmu dengan semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar, semua yang sedap didengar, saudaraku, maka hidupmu dan hidupku akan dituntun oleh pikiran. Karena bagaimana kita berpikir, demikianlah dia. Dikatakan oleh kitab Amsal. Kalau pikiran kita hari ini kita penuhi dengan hari ini adalah hari di mana Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Aku akan melalui hari ini dengan sukacita. Karena Yesus sudah mati dan bangkit bagiku dan memberikan Roh Kudusnya kepadaku. Dia tidak pernah terlambat menolong aku. Jadi semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar, masukkan dalam pikiranmu. Tapi buatlah bagaimana saya menghadapi masalah yang demikian besar. Ekonomi seperti ini, anak seperti ini, kesehatan merosot. Katakan dan penuhi pikiranmu dengan janji-janji Tuhan. Sekalipun keadaannya tidak sama. Tetapi saya percaya ketika pikiran kita ini dipenuhi dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, maka pikiran ini akan menggerakkan kita untuk menuju ke hal yang itu, saudara. Tapi ketika pikiran saudara sudah mulai, aduh aku gagal, aduh aku gak bisa, dan seperti ini, maka itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ini loh yang dinamakan kuasa berpikir benar. Karena memang Alkitab berkata, pikirkanlah semuanya itu. Ini kata kerja yang berkata kayak kita tuh harus mengerjakan. Jadi kita gak bisa berkata bahwa pikiran saya nanti saya berdoa kepada Tuhan supaya pikiran saya diganti, supaya Tuhan yang akan melakukan ini dalam hidup saya. No. Bukan. Ini adalah tugas saudara dan saya untuk menaruh di pikiran ini bahwa Yesus ajaib. Dia tidak pernah terlambat. Bahwa firman-Nya pasti digenapi. Aku pasti ditolong hari ini. Apapun yang terjadi, Dia pasti menolong aku. Kalau toh aku diizinkan mengalami kelemahan ini, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Kita menaruh itu di pikiran kita. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kalau toh kita dicobai, pasti Dia memberikan jalan keluar. Wow, saudaraku. Maka semangat akan muncul dan saya percaya hidupmu dan hidupku akan dikuatkan. Saudaraku, apapun yang terjadi hari ini, tetaplah percaya bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Taruh di dalam pikiranmu bahwa Dia tidak pernah lalai menepati firman-Nya. Kenapa? Kok kita harus menaruh firman dalam pikiran kita? Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ketika di pikiran kita dipenuhi, di benak kita dipenuhi dengan Yesus, maka kekhawatiran tidak mendapat tempat, ketakutan tidak mendapat tempat, dosa tidak mendapat tempat. Karena pikiran kita dipenuhi oleh firman Allah. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, saudaraku, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Ayo kita kerjakan untuk memikirkan hal yang benar, hal yang patut dipuji, yang sedap didengar. Saya tahu hidupmu dan hidupku akan berubah ketika kita melakukannya. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Pak, Engkau mengingatkan kami untuk kami berpikir benar. Dan tolong mulai hari ini Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus menerus menguasai pikiran kami, menundukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Supaya kami memasukkan di pikiran kami hal-hal yang benar, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang patut kami kerjakan Tuhan, hal-hal firman-Mu. Sehingga benar-benar hidup kami dikendalikan, disetir dengan pikiran yang dipenuhi dengan kebenaran, yaitu firman-Mu. Karena ketika kami memikirkan firman-Mu,
Kami tidak akan memberi tempat kepada kekhawatiran, ketakutan, kesakitan. Bahkan apapun yang terjadi ketika kami berpikir benar, maka keadaan tidak akan bisa mempengaruhi kami. Karena kami tahu kuasa pikiran itu sudah kau katakan melalui firman-Mu, itu akan terjadi di dalam hidup kami. Itulah sebabnya hari ini kami ingin berpikir seperti kata firman-Mu, bahwa kami akan berpikir benar. Kami akan berpikir yang mulia, yang suci dan sedap didengar dan patut dipuji. Terima kasih. Mulai hari ini pikiran kami adalah pikiran yang sesuai dengan firman Allah. Kami adalah orang yang berkemenangan. Kami adalah orang yang dituntun Tuhan. Kami adalah orang yang benar-benar diberikan pengertian, hikmat oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami orang berhasil. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Selamat bekerja. Hidupmu dituntun oleh pikiran yang dipenuhi dengan firman Allah. Amin.